Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Jadi materi yang sekarang ini mengenai volume benda pejal. Benda pejal itu adalah biasa yang disebut dengan benda 3 dimensi atau yang kita tahu yaitu kayak balok, tabung gitu ya, dan biasanya sifatnya padat. Jadi bisa kita hitung volumenya. Nah, secara umum volumenya itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, jadi seperti yang sudah kita pelajari di tingkat dasar bahwa kalau balok berarti luas alasnya ini persegi panjang dikali tinggi ya. Kalau misalkan tabung berarti lingkaran kemudian dikali tingginya. Nah, tingginya kita notasikan dengan H di sini. Jadi volumenya sama dengan luas alas kali H. Nah, kalau misalkan tadi kan balok dan tabung itu teratur ya. Jadi di sini gampang gitu menghitungnya, ini karena lurus gitu ya. Kemudian yang ini juga ini lingkaran gitu ya. Nah, kalau misalkan sekarang ini dibatasi oleh kurva. Jadi misalkan yang ini kurva fx yang lengkung ini. Nah, kemudian ini luas alasnya bentuknya lingkaran. Tapi kita perlu perhatikan bahwa lingkaran ini sebetulnya ukurannya berbeda-beda. Jadi yang di sini misalkan segini, yang di sini lebih kecil, yang di sini lebih besar. Gitu ya. Nah, ukuran luas alas ini adalah mengikuti si bentuk kurva. Jadi ini kurvanya misalkan ada fx gitu ya. Nah, mengikuti bentuk kurva. Nah, batasnya tentu kita punya dari A sampai B ya. Gitu. Nah, jadi yang delta ini, delta x ini adalah sigma atau gabungan atau penjumlahan dari irisan-irisan luas alas ya. Nah, kemudian di sini secara integral berarti volumenya adalah integral dari A sampai B. Luas alasnya tadi kan ya, kalau lingkaran berarti pasti melibatkan jari-jari dan nilai V gitu ya, 3,14 atau 22/7. Kemudian yang dx-nya tadi ini dari penjumlahan si delta x-nya ya, penjumlahan si jari-jarinya gitu, irisan-irisan jari-jari. Nah, kemudian di sini benda pejal tadi ada yang kita hasilkan dari perputaran benda gitu. Jadi perputaran kurva. Nah, misalkan yang di sini awalnya adalah kurvanya kurva setengah lingkaran. Tapi kita putar sehingga menghasilkan suatu bola gitu ya. Menghasilkan bola kan diputar ya. Nah, ini jari-jarinya atau alasnya ini bisa beda-beda. Ya, gitu ukurannya. Kemudian yang selanjutnya adalah ini adalah segitiga siku-siku ya. Lalu kita putar terhadap sumbu X. Kita putar, jadilah dia seperti kerucut. Kerucut yang padat gitu ya, yang pejal. Ini juga luas alasnya beda-beda. Ya, dan kalau misalkan kita punya lingkaran di sini, kita putar di sumbu Y. Misalkan putar di sumbu Y ya, sehingga menghasilkan seperti ini ya. Ini seperti bentuk donat atau ban gitu. Nah, kita lihat di contoh ini ya. Y sama dengan ini harusnya akar X ya. Akar X, kemudian ini syaratnya harus sumbu X, ini garis X sampai 4 dan mengelilingi sumbu X. Nah, ini jadi poin yang penting ya, kemana muternya. Nah, di sini kita sketsakan dulu kurvanya. Ini adalah kurva untuk Y sama dengan akar X, kemudian tadi dibatasi sumbu X, tapi sampai X sama dengan 4, berarti segini. Oke, nah sekarang mengelilingi sumbu X, berarti muternya ke sumbu X, ke sini muternya. Ya, nah kalau diputar ini pasti akan jadi, nah kayak gini. Ya, atau seperti yang di sini. Nah, jadi kalau secara umum, untuk menghitung volume benda putar, ini V sama dengan integral, batasnya sertakan ya dari A sampai B, kemudian ini V, karena jari-jarinya pasti kalau diputar itu pasti lingkaran gitu, jadi melibatkan V, kemudian Fx, nah Fx-nya kita kuadratkan dx, ya. Kemudian karena V itu adalah bilangan ya, 3,14 atau 22/7, maka boleh kita keluarkan ya. Jadinya A
B-nya atau integralnya adalah hanya fx, kita kuadratkan dx. Ya, yang dalam soal ini adalah V-nya sama dengan, V-nya saya keluarkan aja, ini A sampai B, gitu ya. Fx-nya kan akar X ya, akar X dikuadratkan dx. Jadi V, ininya A-nya, kita langsung saja tadi dari 0 sampai 4 ya. Kenapa dari 0 sampai 4? Karena di sini kan ini 0, ini 0, tadi batasnya ini sampai 4, gitu ya. 4 berarti tinggal X ya, X dx. Ya, ini sama dengan yang ini. Begitu ya. Nah, contoh selanjutnya adalah kita punyanya adalah Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian Y sama dengan ini mengelilingi, nah ini jadi poin penting ya, dia putarnya kemana. Ya, nah kalau di sini yang mau kita putar kan mengelilingi sumbu Y, berarti muternya ke sini kan. Nah, berarti si kurvanya bukan lagi dalam Y, tapi kita ubah yang Y sama dengan X pangkat 3, kita ubah jadi X sama dengan, jadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y, gitu ya. Nah, berarti nanti bukan lagi dx, tapi dy ya. Jadi V-nya, berarti V yang di sini volume ya, volumenya sama dengan V. Nah, batasnya tadi dari 0, karena ini ya dibatasi sumbu. Ini 0, yang ini sampai 3 tadi kan. Garis Y sama dengan 3. 3, kemudian akar pangkat 3 dari Y, ini kita kuadratkan. Nah, bukan lagi dx, tapi dy. Ya, atau V 0 sampai 3. Yang ini kan 1/3 ya pangkatnya, kali 2. Berarti Y 2/3 dy. Gitu ya. Nah, dari sini mah tinggal diikuti saja. Ini berarti sama dengan V, ini hasil integralnya ini 1/2/3 plus 1, atau saya langsung ya, plus 3/3 ini Y, terus 2/3 tambah 3/3 gitu ya. Jadi hasilnya V ini 1/, ini 5/3, kemudian ini jadi 3/5 ya. Saya langsung saja 3/5, Y yang ini 5/3. 5/3 ya. Kita substitusi batasnya dari 0 sampai 3 ya. Nah, ini sama dengan ini ya. Oke. Ya. Nah, sekian saja untuk aplikasi integral untuk benda putar ya. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan nanti kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.